selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman membuat bluder dari pisang. Ya, resep ini gampang banget dan anti gagal ya. Buat kalian yang baru mau bikin kue, kalian bisa coba resep ini. Selain rasanya yang enak, cara pembuatannya yang gampang dan juga anti gagal karena kita menggunakan ragi untuk mengembangkan kuenya. Ya, langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat bluder dari pisang ya, teman-teman. Tentu saja bahan dasar kita gunakan selain ada pisang juga ada si ragi instan ya. Nah, di sini saya akan ngembangin ragi instannya dulu ya, aktifkan dulu. Di sini ada 100 ml susu. Saya pakai susu biar kita punya kue lebih enak ya. Lalu ada 1 sendok teh gula pasir dan sekitar 3 sendok teh Fermipan atau ragi instan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita akan siapkan bahan yang lain sambil nunggu si raginya ini aktif ya. Oke. Nah, ini kita mau diaduk juga boleh. Nanti dibiarkan lebih kurang sekitar 1-2 menit. Biasanya dia udah aktif ya teman-teman. Lalu di sini saya juga sudah punya 200 gram pisang. Ya, ini saya pakai pisang kepok yang matang banget ya. Lebih matang, hasil kuenya itu jadi lebih enak ya. Jadi lebih manis gitu. Jadi kita nggak usah pakai banyak gula ya. Lalu di sini saya juga udah siapkan sekitar 120 gram mentega ya, mix dengan wisman. Kalau saya biasanya margarin mix dengan wisman. Lalu di sini ada gula halus, 120 gram gula halus ya. Jadi 120 gram mentega mix dengan margarin dan 120 gram gula halus. Yang di sini saya juga pakai 4 butir telur. Ada minyak goreng saya pakai 80 ml. Lalu di sini ada tepung terigu protein sedang ya. Tepung terigu protein sedang saya pakai segitiga biru sebanyak 380 gram. Lalu di sini ada meses. Ini optional, kalian bisa pakai meses, boleh enggak juga ya. Kalian mau pakai kismis juga boleh, itu bebas aja ya teman-teman. Ini karena anak saya suka banget sama coklat, jadi saya pakai meses. Ya, ini 50 gram meses seres ya. Nah, bahannya gampang, hanya itu aja. Caranya juga sangat gampang sekali ya. Sambil kita tungguin si raginya aktif dulu, lalu kita akan kocok si mentega dan juga si gula halusnya ya. Nah, teman-teman, ini kita akan kocok si mentega dan gula halusnya. Ini kita kocok sampai dia rata dan creamy aja ya. Di sini saya juga udah taruh setengah sendok teh vanili bubuk. Jadi bebas kalian mau taruh vanili atau enggak ya. Nah, ini kita kocok ya. Nah, setelah creamy seperti ini, kita masukkan si pisangnya ya teman-teman. Kita kocok dulu bersama dengan pisangnya sampai rata aja ya. Ini fungsinya supaya dia merata aja ya. Nah, seperti ini kocok. Nah, setelah rata, kita matikan dulu. Ya, ini kita campur si fermipannya, boleh telurnya dulu kita masukin 4 butir telur, kita kocok. Jadi ini asal rata aja ya teman-teman, nggak perlu sampai gimana banget karena ini kita pakai fermipan nantinya ya, atau pakai ragi instan ya. Nah, lalu kita masukkan fermipannya dan susunya tadi sampai kita kocok lagi sampai dia merata lagi ya. Masukin juga minyak gorengnya sekalian. Kita kocok lagi. Nah, setelah kita kocok rata si minyaknya yang tadi udah kita masukin juga tepung terigunya. Seperti ini ya. Pelan-pelan aja, kalau bisa dimasukin semuanya juga boleh ya teman-teman. Asal dikocok rata aja bersama dengan adonannya. Kalau udah rata, nah terakhir kita masukkan mesesnya ya teman-teman. Jadi dia kondisinya itu agak kental gitu ya, memang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, selesai. Ini tinggal kita masukkan si meses seresnya aja. Nah, ini kita masukkan perlahan-lahan, kita aduk. Nah, lalu kita masukkan si mesesnya ke dalam adonannya. Ya, lalu kita kocok sampai rata aja ya teman-teman, nggak boleh over mix juga karena kita akan proofing lagi ya adonan ini ya.
Nah, setelah selesai mesesnya kita campur aduk bersama seperti ini, kita akan masukkan ke dalam loyang yang sudah disediakan. Nah, ini saya menggunakan loyang 24 cm ya teman-teman. Nah, seperti ini kita masukkan adonannya ke dalam loyangnya ya, perlahan-lahan aja sampai habis ya. Ini akan kita biarkan sekitar 1 jam ya, baru kita panggang. Tutup dengan serbet bersih, biarkan 1. Nah teman-teman, setelah lebih kurang 1 jam, ini jadinya kayak gini, udah ngembang ya. Tadi ditutup serbet, ini udah saya buka. Nah, ini langsung akan kita panggang ya di suhu 180 derajat selama lebih kurang sekitar 35-40 menit ya. Nah teman-teman, jadinya kayak gini. Ini udah saya masukin ke oven. Nah, 3/4 ya, nanti dia agak ngembang dikit ya teman-teman. Nah, nanti kita akan tunggu setelah 40 menit jadinya kayak apa ya rotinya. Nah teman-teman, setelah lebih kurang sekitar 45 menit di oven saya suhu 180 derajat, jadinya kayak gini, udah cakep banget, udah full banget di ovennya, di loyangnya. Nah, kalau kalian mau pakai 2 telur juga boleh, kalian tinggal bagi aja bahan-bahannya, lalu pakai loyangnya ukuran 20 bisa, 22 bisa ya. Jadi kalian sesuaikan dengan loyang kalian yang ada di rumah ya. Oke. Nah, kalau bluder itu selalu ngembangnya itu dia nggak bisa terlalu ngikutin si cetakannya banget ya. Jadi ini ada rongga-rongga dikit di sini karena dia tuh ngikutinnya itu bener-bener karena ngembangnya dari raginya gitu ya teman-teman. Nah, ini nanti saya biarkan dulu 5 menit supaya dia agak sedikit adem, lalu akan saya balik. Nah teman-teman, ini akan saya balik ya, balik segini. Pastikan aman nih semuanya ya teman-teman, langsung di piringnya aja. Udah cakep banget nih pastinya ya teman-teman ya. Penasaran kan? Ini karena loyangnya anti lengket, kalian harus pakai kayak kayu gini ya, atau sesuatu yang seperti ini ya, yang kayu gitu ya, supaya aman nih teman-teman. Nah, tara, tuh dia masih agak panas banget, nggak apa-apa. Jadi kuenya ini cantik banget tuh, lihat teman-teman, tingginya pas banget ya. Kalau kalian pakai 2 telur, tingginya itu akan lebih pendek dari ini ya, pastinya setengahnya gitu ya. Tapi sama-sama cantik, sama-sama enak pastinya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat kreasi teman-teman di rumah untuk bikin menu-menu yang enak dan juga sehat buat keluarga ya. Nggak perlu pakai obat-obat, nggak perlu pakai SP dan emulsifier lainnya itu ya, cukup pakai bahan-bahan yang simple aja. Contohnya kalian boleh pakai ragi instan begini, biar kue kalian tuh tetap enak dan juga ngembangnya juga sempurna, jadi nggak bakalan bantet ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah! Nah teman-teman, kalian pasti penasaran kan kuenya kayak apa dalamnya, lembut atau enggak? Ini yang pasti lembut banget, dari atas juga kepegangan tuh lembut, tapi memang dia enggak selembut cake atau kue bolu gitu ya. Pasti lembutnya itu berbeda, walaupun ini tuh lebih kokoh tapi dia tetap lembut. Nah, saya akan potong kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Ini lembutnya udah kayak cake gitu ya teman-teman, asli ini lembut banget, nggak berasa kayak kita makan kue tapi pakai ragi instan gitu loh. Nah, dalamnya kayak gitu tuh teman-teman, bener-bener kayak kue ya, lembut sekali tuh, lihat tuh, lembut banget tuh, cakep banget, lembut sekali tuh. Kita ditekan aja tuh dia lembut sekali tuh ya. Dan ini tuh enak banget, rasa pisangnya berasa banget, terus ada meses-mesesnya yang bikin anak-anak tuh juga pasti seneng banget sama kue satu ini ya. Kalian harus coba di rumah. Dadah.